Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat video cara menentukan yang mana kaki 220 pada trafo bekas UPS ini, yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain seperti charger aki atau trafo untuk inverter ini bos. Ini bisa kita manfaatkan bekas-bekas dari UPS yang sudah tidak layak diperbaiki lagi. Oke bos, ini kabel banyak bos ya. Ini ada kabel besar. Ini kalau udah besar begini biasanya ini gulungan sekunder bos. Kalau yang ini yang kecil-kecil begini jangan dihiraukan. Yang besar begini biasanya sekunder. Yang primernya biasa yang banyak begini deh, ada 4 atau berapa. Yang ini nanti kita ulas. Disinilah letak yang mana posisi 0 220 nya atau 0 110. Nanti di sini bisa kita cari di sini bos ya. Oke, kita bisa menggunakan bolham sebagai alat untuk menguji yang mana yang gulungan 220. Oke bos, jadi bolham ini bos ya, bolham biasa 40 watt boleh, 20 watt boleh. Yang ini terdiri dari colokan yang menuju ke PLN, colokan begini bos ya, yang menuju ke PLN, dan ada yang kita putus kabelnya bos. Ini bos ya. Yang ini skemanya cara membuat bolham ini, yang ini deh bos. Oke, bolham yang ini 220. Ini colokan ya bos ya, colokan. Yang ini masuk ke bolham. Nah ini masuk ke pin untuk penguji nih bos. Yang ini yang saya beri ini nih, yang ini dia. Ini satu yang merah, ini satu yang hitam. Yang ini lanjut ke bolham. Jadi kalau yang ini dihubungkan, ini kita shortkan begini, bolhamnya akan nyala. Dengan syarat posisi cok kita colokkan. Oke bos ya, paham ya bos ya cara membuat bolham yang ini. Skemanya begini. Oke, yang satunya langsung ke bolham, yang satunya kita putus dulu. Kita buat dua begini. Terus yang satunya lagi kita langsungkan ke bolham. Jadi begitu kita shortkan yang ini, bolhamnya akan otomatis menyala. Oke, untuk bolham yang alat penguji saya rasa paham. Kita lanjut ke pengujian. Oke bos, ke pengujian. Ini pinnya kita buka dulu nih bos ya, kita buka dulu. Oke bos, yang ini sudah kita buka. Jadi kabelnya ada biru, hitam, hijau sama kuning. Oke, kita lanjut saja. Kita uji pakai bolhamnya. Nih, yang ini untuk ujinya yang pin-pin yang tadi bos ya, yang kita lepas tadi. Oke, kita colok salah satu, yang misalnya yang ini, yang biru. Kita colok satu, yang biru kita colok ini bos ya. Nah ini yang kabel biru kita colok. Terus untuk kabel lainnya kita uji satu-satu. Kita uji ke yang hitam. Ini hitam bos ya. Oke, bolham tidak nyala. Jadi bos, kalau seandainya gulungan yang ada di sini kurang dari 220, biasanya lampu akan begini deh bos, akan menyala deh. Jadi berarti kurangannya apa, kabel lilitannya kurang dari 220. Nah, atau redup gitu. Yang hitam kita uji coba. Oke, lampunya tidak nyala, berarti otomatis yang ini bisa juga untuk ke 220 yang hitam bos ya. Nanti larinya ke colokan tuh bos. Kalau yang hijau
hijau sama biru, yang ini hijau sama biru. Oke, lampu tidak nyala, berarti syaratnya mencukupi 220. Atau yang kuning, nah yang kuning juga tidak nyala, berarti memadai. Jadi yang ujung dari yang pangkal sampai ke ujung ini memadai bos ya. Bos boleh pilih salah satu, boleh pilih yang biru hitam atau biru hijau atau biru kuning. Oke bos ya, jadi yang kabel ini semuanya memenuhi syarat untuk kita colok ke 220, tapi kita ambil cuma 2 aja bos ya. Misalnya yang biru sama kuning, biru sama hijau, biru sama hitam, cuma 2. Yang 2-nya kita gulung aja, tapi jangan di-shotkan. Kalau bisa diisolasi dulu atau dipotong di sini, asal jangan dia shot bos ya. Oke, pengujian yang untuk 220 kita anggap sudah selesai. Lanjut kita masuk ke tahap uji yang outputnya. Yang outputnya juga kita menggunakan bolham sebagai alat untuk ujinya. Oke, tapi kita juga butuh satu alat lagi, namanya multi ya bos ya. Kita ambil dulu multi. Oke bos, jadi multi sudah kita standby kan. Oke bos, jadi multi sudah kita siapkan, angkanya sudah kita setting ke AC. Dia bisa apa namanya tuh, dia bisa multinya bisa DC bisa AC, tapi untuk pengujian trafo yang masih polos begini keluarannya pasti AC, harusnya bolak-balik. Oke bos, jadi caranya ujung yang tadi bolham tadi bos, kan yang ini satu yang biru, satu lagi kita colok ke yang kuning lah, yang ujung ke ujung bos ya. Oke, ini sudah kita colok. Dan yang pin ini bos, ini kan ada 3 nih, 1 2 3, biru, merah sama kuning. Kita tes satu-satu bos. Yang biru sama merah dulu, yang tengah-tengah. Yang ini biru, pinnya sudah kita colokkan. Yang kelihatan bos ya, biar kita setting dulu supaya kelihatan. Nah itu dia bos, jadi yang biru, pin yang biru yang outputnya yang ini bos ya, kita tancapkan ke pin multi. Yang merahnya kita tancapkan ke tengah-tengah. Oke, voltase 14,8 bos. Yang ujung sama yang tengah 14,8. Oke, jadi kalau 14,8 ini kita bisa membuat charger aki yang 12 volt. Jadi si bos semua bisa pakai yang biru sama merah. Oke, coba kita lanjut bos ya. Lanjut ke yang ujung yang kuning. Kita tancapkan lagi pinnya. Nah ini ketemu 28,4, berarti kita dengan kabel yang ujung biru sama kuning kita bisa membuat cas aki sistem 24 volt. Jadi kalau si bos punya aki 12 volt mau dicas pakai sistem ini nanti bisa, tapi kelanjutannya masih ada bos ya, nanti di video berikutnya. Oke, sekarang ini kita cuma menentukan kaki mana yang berapa volt, yang mana yang 220, mana outputnya, yang itu aja bos ya. Jadi ini sudah bos tahu semua ya bos ya. Pin yang biru sama yang kuning itu voltasenya 28 volt, berarti bisa untuk membuat cas aki 24 volt. Yang biru sama merah bisa untuk cas aki 12 volt. Oke, paham bos ya. Jadi ngujinya gitu aja bos ya. Nah, oke, sip. Yang untuk kabel ini udah tahu semua, udah bisa semua bos ya. Nah inilah cara ngujinya bos kalau pakai bolham tadi ya. Nah ini bolhamnya
tidak nyala redup, berarti dia memadai untuk arus 220. Oke bos, jadi demikian dulu cara menentukan pin mana yang 220, mana yang untuk outputnya 12 volt, 24 volt. Nah caranya bos ya. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.